Waalaikumsalam. Silakan duduk. Dengan siapa ini? Aku anak Syaifah. Halo anak saya, salam kenal. Saya Ibu Linda yang akan melakukan konseling bersama Anasya. Tadi gimana Anasya di jalan? Naik apa kesininya? Aku tadi naik angkot, cuman tadi sempat ada kendala jadi aku jalan ke sini. Jadi capek banget jadi harus jalan kaki dulu. Nah, kalau mau relax sebentar atau mau langsung mulai juga boleh. Nah, Anasya udah tahu belum sih kalau misalnya hari ini kita bakal konseling? Sudah tahu kan sebelumnya? Ya, tapi sebelumnya Anasya ini udah pernah melakukan konseling atau belum? Belum. Oh, belum pernah. Jadi nggak tahu ya mau apa aja proses konseling itu. Nah, Ibu izin jelaskan ya Anasya. Jadi nanti proses konseling ini Anasya ini bebas untuk mencurahkan segala keresahan hati, terus juga kondisi Anasya saat ini dan juga hal-hal yang memang lagi dipikirin oleh Anasya gitu. Tanpa Anasya takut untuk rahasianya ini bocor karena juga berlandasan beretik, jadi insya Allah aman, rahasianya tidak akan bocor. Terus nanti Anasya juga jangan takut ya untuk cerita ke Ibu karena Ibu tidak akan menghakimi Anasya. Anasya juga nanti bisa nih cerita secara mendalam dan juga Ibu minta Anasya ini terbuka kepada Ibu dan juga Anasya mengungkapkan semuanya secara jujur seperti itu. Kasih Ibu ya, tapi sebelumnya saya minta maaf kalau misalkan mungkin nanti pas cerita kalau nggak jelas atau merasa nggak nyambung atau gimana kan Ibu ya. Ya apa-apa, Ibu paham sekali. Ibu menerima Anasya apa adanya. Nanti Anasya bebas bercerita apapun itu, yang pasti itu jujur. Nah, Anasya, selama proses konseling ini kita kasih waktu ya Anasya, itu kurang lebih 40 menit. Jadi nanti ketika waktunya sudah lebih dari itu, kita akhiri dulu, lalu kita akan melanjutkan tindak lanjut jika memang belum selesai masalah Anasya. Jadi bagaimana nih perasaan Anasya saat ini? Apa yang dirasakan? Jujur kalau belakangan ini saya suka merasa cemas Bu. Aku merasa nggak percaya diri. Terus aku takut buat buat sekadar ngobrol gitu. Aku suka merasa takut Ibu. Tapi belakangan ini aku benar-benar merasa kayak aku harus kayak gimana sih? Aku bingung Bu. Oke, jadi anak ini merasa cemas untuk bersosialisasi gitu. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang bikin Anasya tuh cemas dan takut untuk bersosialisasi? Apakah ada stigma atau seperti apa? Sebenarnya aku selalu mikir kalau misalkan aku ngobrol sama orang lain, aku tuh takut dianggap aneh, takut diomongin juga, takut kalau misalkan aku ngobrol dibilang ih nggak jelas banget sih orang itu gitu. Aku paham banget, pasti rasanya juga sedih ya ketika mendapatkan pernyataan seperti itu dan juga wajar kalau Anasya ini cemas karena Anasya ini takut terhadap penilaian buruk orang lain kepada Anasya. Nah, Anasya ini sudah berapa lama merasa cemas dan takut untuk memulai interaksi? Sebenarnya dari aku kecil sih, dari aku kecil ya. Kalau boleh tahu apa sih yang mendorong yang melatar belakangi Anasya ini jadi takut dan cemas nih waktu kecil? Apakah ada hal yang terjadi atau bagaimana? Aku sejujurnya nggak tahu apa ini mungkin salah satu penyebabnya, tapi aku juga nggak mau berpikir negatif juga sih Bu. Aku merasa jadi aku tuh dididik sama orang tua aku cukup keras. Aku selalu dituntut buat jadi yang terbaik. Terus aku nggak boleh melawan orang tua aku. Jadi aku merasa aku harus benar-benar ngikutin apa perkataan orang tua aku. Oke, Ibu mengerti dan paham. Pasti rasanya berat selama ini menjalani kehidupan yang dituntut menjadi orang yang perfect. Terus juga wajar jika Anasya ini takut dengan penilaian orang lain. Ibu paham dan terima kasih sudah berani untuk mengungkapkan hal yang sebenarnya Anasya ini bingung gitu ya, ragu untuk bercerita kepada orang lain. Kira-kira Anasya ini ingin menjadi pribadi yang seperti apa sebenarnya? Aku sebenarnya pengen jadi ya kayak teman-teman aku aja sih Bu, bisa berinteraksi sama
teman-teman yang lain, bisa ngobrol, bisa saling curhat. Sebenarnya aku merasa kesepian juga, soalnya habis pulang sekolah aku harus langsung balik, gak ada kegiatan lagi gitu, gak ada teman ngobrol sih Bu. Cuma aku pengennya setidaknya punya satu orang lah yang bisa diajak ngobrol. Bagaimana perasaan Anasya ketika tidak berinteraksi dengan orang lain? Apakah itu keinginan dari diri atau bagaimana? Sebenarnya aku kayak lagi interaksi, cuman ya itu sih Bu, kecemasan itu, ketakutan itu selalu ada di pikiran aku. Aku paham banget, pasti rasanya juga berat untuk memulai, ya kan? Tapi kalau boleh tahu, Anasya ini memandang diri Anasya ini seperti apa? Yang nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Aku selalu berusaha buat jadi apa yang orang tua aku pengenin, orang sekitar aku pengenin. Oke, gimana sih perasaan Anasya saat menjalani itu semua? Berat kayak kalau misalnya ada kesempatan untuk memberikan ruang kepada diri Anasya, kira-kira apa hal pertama yang memungkinkan dilakukan saat ini untuk memulai interaksi dengan orang-orang terdekat Anasya yang nyaman menurut Anasya? Mungkin aku mau belajar buat sekedar apa dulu kali ya, menyapa teman-teman, kayak say hi teman-teman. Balik lagi aku cuma takut dipandang aneh kalau misalkan apa duluan gitu ya. Gitu. Memang sesuatu yang baru itu tidak selamanya mudah ya prosesnya, nggak akan juga berjalan 100% dengan lancar, tapi itu sudah bagus menurutku. Dengan etikat Anasya untuk memulai itu merupakan suatu hal baru yang sangat bagus gitu ya ke depannya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang menghambat, kira-kira apa yang dipikirkan Anasya untuk terus memulai interaksi tersebut, mendorong Anasya, yang memotivasi Anasya? Motivasi aku sih paling aku harus tunjukin kalau aku bisa mengambil keputusan sendiri, itu paling sih ya. Iya betul. Jadi memang anak ini sudah berani gitu ya mengambil keputusan tersebut, tinggal dikembangkan saja gitu kan. Kira-kira apa yang bisa membuat keputusan untuk memulai interaksi itu berlanjut dan bertahan? Selain memilih keputusan sendiri, Anasya ini bagaimana pandangan terhadap diri Anasya? Apakah Anasya sudah percaya secara penuh bahwa Anasya ini bisa mengambil keputusan tersebut, atau Anasya ini masih ada keraguan dan meragukan diri sendiri? Ya, sebenarnya aku juga masih ada keraguan sendiri. Mungkin aku bakalan belajar buat bisa menerima diri aku sendiri, bisa buat mencari apa sih kelebihan aku gitu kayak gitu. Kalau boleh tahu, sebenarnya ada gak sih suatu hal yang Anasya ini suka banget dan itu tuh biasanya membuat orang lain happy gitu? Ada hobi atau kebiasaan yang aku sebenarnya hobi masak. Hobi masak, dan aku suka masakin adik-adik aku. Wah, itu pelajaran yang bagus. Itu juga sebuah kelebihan loh. Gak semua orang itu berbakat dalam memasak. Jadi, apakah Anasya masih merasa bahwa dirinya tidak berharga, atau Anasya sudah menemukan nih perasaan dan pemikiran baru tentang penilaian diri Anasya sendiri? Oh iya ya Bu, iya belum juga sih Bu, sebenarnya mungkin Aku nggak pernah melihat kelebihan aku itu. Aku merasa kayak ya udah cuma masak doang kok, apa hebatnya gitu. Tapi mungkin benar apa yang Bu Indah bilang, mungkin nggak semua orang bisa masak, dan aku bisa itu. Mungkin itu salah satu bagian aku yang harus aku banggain. iya, terima kasih. Jadi setelah menyadari bahwa diri Anasya ini ternyata berharga ya, betul? Ya, nanti bagaimana sih menurut Anasya dengan harapan orang lain terhadap diri Anasya? Apakah Anasya perlu untuk selalu mengikutinya, atau bagaimana menurut? Sebenarnya nggak ada kewajiban aku buat memenuhi ekspektasi mereka sih yang dia. Cuma mungkin perlahan habis ini aku bakalan belajar buat lebih memahami diri aku, mungkin lebih mencintai hobi aku juga. Oke, baik. Jadi kita sudah mengetahui antara keadaan Anasya yang saat ini yang sebenarnya dengan diri Anasya yang diharapkan oleh orang lain. Kira-kira
Anasya punya. Sebelum Anasya ini ingin meminta rasa hormat dari orang lain, ingin merasa diterima oleh orang lain, Anasya benar seperti tadi, Anasya harus sudah sadar, alhamdulillah tadi sudah menyadari bahwa Anasya harus mulai menerima diri sendiri dulu dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Oke, baik. Setelah nantinya proses ini selesai gitu, kira-kira apa yang ingin langsung Anasya lakukan atau komitmen apa ke depannya yang Anasya ingin lakukan agar menjadi pribadi yang Anasya harapkan? Aku mau benar-benar memahami diri aku sendiri. Aku benar-benar pengen ngelakuin kalau semua ekspektasi orang-orang tuh bisa aku penuhin. Aku juga pengen jadi diri aku sendiri. Aku yang bisa berinteraksi, aku yang gak malu, aku yang bisa bersosialisasi. Itu sih mungkin komitmennya ke depannya semoga bisa dijalani. Oke, terima kasih komitmennya sudah baik. Ini juga aku sudah menemukan solusinya sendiri dan mulai bisa menerima diri sendiri. Nah, apa yang Anasya rasakan nih setelah perbincangan tadi? Hobi aku jadi lebih sadar kalau mungkin itu bisa jadi salah satu kelebihan aku. Terus aku benar-benar harus banget berarti mulai sekarang buat ngertiin diri aku sendiri, nggak selalu nggak selalu berusaha buat ngituin ekspektasi orang-orang gitu. Terima kasih Anasya. Berarti apakah ada hal-hal yang masih mengganjal dalam pikiran Anasya atau ada hal-hal yang sebenarnya masih belum menemukan solusi atau sudah ditemukan solusinya dan perasaannya menjadi lebih baik? Sudah lumayan lebih baik sih Bu, karena bertahun-tahun sebenarnya cuma itu yang selalu aku pendam, nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Aku selalu berusaha buat terlihat baik-baik aja. Oke, terima kasih. Setelah tadi ya Anasya udah menemukan solusinya. Pertama ditegaskan lagi, yang pertama itu untuk memulai berinteraksi dengan orang lain. Terus yang kedua tadi Anasya juga udah bisa menerima diri sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Itu sangat mengapresiasi nih, Anasya bisa menemukan solusinya sendiri dan juga merasa dirinya ini berharga karena nggak semua hal itu harus sempurna. Setiap manusia itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangan orang-orang itu tuh wajib diterima gitu oleh diri sendiri dulu, baru nanti Anasya tuh bisa lebih enak gitu lagi yang menjalankan hidupnya. Nah, kalau misalnya udah nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, kira-kira selama proses konseling tadi Anasya ini memaknai proses konseling itu seperti apa? Aku memaknai kalau diri aku lebih berharga. Ternyata selama ini aku belum ngerti sama diri aku sendiri dan aku selalu berusaha buat menuhin ekspektasi orang lain, tapi nggak ngepeduliin apa yang aku pengen sebenarnya. Bagus banget. Tadi kita juga udah merefleksikan ya perasaan Anasya dan merasa lebih lega. Komitmen yang Anasya bilang itu semoga berjalan dengan lancar. Ibu harap dilakukan dengan baik dan poin-poin yang tadi sudah kita bahas Anasya tidak lupakan. Nah, karena sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, itu mungkin kita akan mengakhiri sesi konseling ini. Nanti tapi jika Anasya memiliki keresahan lagi, boleh menghubungi Ibu, lalu kita akan atur jadwal lagi di konseling yang lain waktu. Terima kasih banyak Anasya. Semoga hari-hari Anasya selalu diberi oleh kebahagiaan dan Anasya ini selalu merasa diri Anasya berharga, diterima apa adanya, karena setiap orang itu nggak harus diterima oleh orang lain. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Ya, semoga bisa mengubah hidup Anasya ke depannya. Dalam pembukaannya itu udah baik-baik, itu kayak udah menerima klien dengan ramah, kemudian duduknya juga condong ke arah si klien, terus udah relax juga. Cuma tadi yang bikinnya akhirnya pandangan juga udah oke. Menampilkan gerak-gerak tubuh secara luas dalam merespon klien kayak anggukan, kemudian
konselingnya menjelaskan kayak yang diceritakan apa yang dia rasakan. Nah, si konselor ini menunjukkan rasa empatinya dengan tatapan yang lembut. Kemudian si konselornya ini udah membantu si kliennya itu untuk lebih tahu apa sih yang menjadi masalahnya. Jadi ini ada penguasaan terhadap masa-masa konseling. Yang pertama itu ada pembukaan. Menurut saya tadi sebagai observer, pembukaan dari konseling udah cukup baik. Dia menyambut kliennya dengan pulas senyum gitu, enggak mengikuti mood dari konselor tersendiri. Terus habis itu ada penjelasan masalah dari klien ke konselor itu udah cukup baik, karena benar percaya untuk cerita ke konselornya. Terus ada penggalian latar belakang. Di sini konselor tadi yang udah saya lihat berusaha menggali masalah dari konseling, tapi tidak menyinggung perasaan si konselingnya. Lalu ada penyelesaian masalah. Di sini konselor selalu bertanya kayak bagaimana perasaan Anasya setelah konseling ini, terus apa yang akan Anasya lakukan setelah konseling ini. Terus di penutup konselor juga bersikap cukup baik penguasaan terhadap keterampilan konseling. Tadi ada attending. Menurut saya dalam konseling ini dua-duanya cukup baik karena melengkapi satu sama lain, dari konselornya yang mencoba menggali permasalahan si konseling dan juga si konseling yang berusaha menjawab setenang dan seaman mungkin yang ditanya oleh konselornya. Itu ada empati. Di sini konselor cukup empati yang tinggi karena dia tidak menghakimi serta menerima kekurangan dari si konseling karena mempunyai tuntutan dari kecil. Yang bertanya di sini konselor menggunakan pertanyaan terbuka. Itu ada konfrontasi. Tadi konselor sudah berkonfrontasi untuk bagaimana untuk konseling hari ini merasa seperti apa dan apa yang akan dilakukan setelah konseling ini. Merangkum dan meringkas, dan dari saya yang tadi lihat konselor itu memahaminya dan meringkas kejadian yang dialami oleh konseling dan juga nasihat atau wejangan kepada si konseling tersebut.